Udah datang? Siapa? Kok siapa? Anaknya Kang Bahar. Belum, Kang. Kirain Akang nanya Joni sama Iwan. Ini si Joni. Di depan mata saya. Buat apa saya nanya? Kalau si Iwan mana? Sebentar. Mati, Kang. Ya, Kang. Kamu udah di pasar? Udah, Kang. Si Joni? Belum. Iwan? Iwan belum lapor ke Akang. Lapor apa? Kemarin sore dia nelpon saya. Cerita. Dia dipukulin Murad. Disuruh Kang Jamal. Hah? Iwan dipukulin Murad. Disuruh Kang Jamal. Babak belur gak? Kayaknya gitu, Kang. Hah. Gimana mau masuk ikut seleksi tinju Porda? Sama si Murad aja babak belur. Ya udah, ada tugas buat kamu sekarang. Kirani anak Kang Bahar mau ke pasar. Pengawalan. Ya, Kang. Telepon si Joni, suruh cepet ke pasar. Ya, Kang. Kenapa ngeliatin saya? Halo, Di mana? di pasar. Kamu jadi security di mana? Nggak di mana-mana. Kok pakai baju security? Disuruh Kang Komar. Supaya kalau keluarga saya nanya saya kerja di mana, saya bisa jawab. Di pasar. Kerja jadi apa? Jadi security. Anak Kang Bahar mau kesini. Mau ketemu kita? Ya pasti belanja. Mau apa ketemu kita? Bilangnya jangan ke sini, ke pasar. Ini kan pasar. Pasar mah itu, bukan di sini. Halo? Halo, kamu mau ke pasar? Iya. Sama anak Kang Bahar? Iya? Kok kamu tahu? Tahu dong. Sampai ketemu nanti ya. Iya ya. Kamu nelpon siapa? Kok dia sama anaknya Kang Bahar? Dimas, pembantunya Kang Bahar. Kok kamu tahu nomor teleponnya? Tahu dong. Tahu dari mana? Ah, mau tahu aja. Udah datang? Siapa? Kok siapa? Anaknya Kang Bahar. Belum, Kang. Kirain Akang nanya Joni sama Iwan. Ini si Joni. Di depan mata saya. Buat apa saya nanya? Kalau si Iwan mana? Sebentar. Mati, Kang. Mati. Gara-gara kemarin dihajar si Murad. HP-nya, Kang. Lihatnya si Iwannya. Kalau si Murad mukulin Iwan disuruh si Jamal, itu memang tugas si Murad. Si Jamal marah. Soalnya si Iwan pernah minta gabung sama dia. Terus dia balik lagi ke sini. Tapi ada urusan apa si Iwan ketemu sama si Dik-Dik? Kemarin si Iwan nemuin Dik-Dik soal Yuyun. Murad lihat dia. Terus langsung dibawa ke Kang Jamal. Terus Murad ngajar dia depan Kang Jamal. Mah, Neng berangkat. Ya, hati-hati di jalan ya. Iya. Kalau waktunya pulang, langsung pulang. Iya. Assalamualaikum. Salam. Halo. Kirani sudah sampai pasar. Belum, Kang. Ini saya mau laporan. Laporannya nanti aja kalau Kirani udah selesai belanja terus pulang dari pasar. Iya, Kang.
Halo, Kang, Iwan atau Kang Komar sudah lapor. lapor apa? Iwan dihajar Kang Murad, disuruh Kang Jamal. Belum. Kemarin Iwan nemuin saya, urusan pribadi soal Yuyun. Waktu Iwan ke rumah Yuyun, saya lagi di sana. Habis nganter obat buat anak Yuyun yang lagi sakit. Yuyun minta tolong saya nebus obat ke apotik. Iwan cemburu. Waktu saya ngomong sama Iwan, Kang Murad sama Kang Pipit muncul, Kang. Iwan dibawa ke Kang Jamal. Terus dia dihajar. Saya telepon Komar. Iya, Kang. Iya, Kang. Saya baru dapat info. Si Iwan dihajar si Murad. Disuruh si Jamal. Kamu udah tahu kan? Udah, Kang. Kenapa kamu nggak lapor saya? Tadi saya mau lapor, tapi kata Kang nanti aja kalau Teh Kirani udah beres belanjanya, terus pulang dari pasar. Tadi saya kira kamu mau lapor soal pengawalan Kirani. Bukan, Kang. Ya udah, kasus Iwan saya yang handle. Iya, Kang. Selama di pasar, Teh Kirani tanggung jawab saya. Perintah dari Kang Mus. Iya, saya yang lapor ke Kang Mus. Itu yang sama Teh Kirani? Pembantu Kang Bahar kan? Iya, Kalau diperhatiin, oke juga ya. jangan Kang. Jangan apa? Akang jangan macam-macam sama dia. Kamu berani larang-larang saya? Kalau Akang macam-macam sama Imas, nanti saya lapor ke Kang Mus. Siapa yang mau macem-macem sama Imas? Orang saya mau ngawal Teh Kirani tahu. Bala-balanya sudah siap. Ada cengeknya? Ada tapi. Wah, ini dia nih. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. Bala-bala tanpa cengek, ibaratnya ambulans tanpa ui, 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 ui. Ih, papi mah ngebodor aja. Yang suka ngebodor mah us-us, abah us-us. Ya, komedian tuh dari Sunda, favoritnya papi. Kalau pakai baju deh, ada peniti yang gede. Kirani nggak kenal, nggak tahu. Oh ya, bukan zaman kamu. Oh, minumnya mana minum? Aduh, lupa. Sebentar. Ah. Ini Pak tehnya. Sini, sini. Itu siapa yang bawa? Imas. Mak, semua resep udah isi baca. Gampang. Gampang kalau cuman baca resepnya mah. Tapi masaknya belum tentu. Nanti salah satu resep esi coba. Apa? Gudeg Jogja. Masaknya jangan banyak-banyak. Nanti yang gak kemakannya banyak. Ih, si Mama.
Halo? Bi, Apa? dia nggak jadi ke rumah Bibi. Kenapa? Dompetnya nggak ada. Disimpan di mana? Di atas meja? Di lemari? Di tas, dia udah di jalan. Tadi dompetnya tuh dibawa, Bi. Tapi pas dia mau beli kue cubit green tea pesanan ini, dompetnya nggak ada. Kamu pakai angkot? Iya. Kecopetan? Mungkin. Ya udah, nanti Bibi kasih tahun ini ya. Ya udah. Mak, si Dea nggak jadi kesini. Kecopetan. Kabar bahwa kita sudah memberikan pelajaran pada Iwan bahwa pukulan yang keras dapat menimbulkan rasa sakit. Rasa yang betul-betul sakit pasti sudah sampai ke telinga Muslihat. Sebentar lagi dia pasti datang. Kenapa si Iwan? Dia datang ke sini cari masalah. Dia pernah ngehajar si Dik-Dik, terus pergi. Kemarin dia datang lagi mau menghajar si Dik-Dik lagi. Sini. Mau apa kemarin si Iwan kesini? Urusan pribadi. Mau ngehajar kamu? Jawab. Saya nggak tahu, Kang. Kemarin Iwan nemuin saya urusan pribadi soal Yuyun. Iwan nanyain ke saya, ada urusan apa saya ke rumah Yuyun. Awalnya waktu Iwan ke rumah Yuyun, saya lagi di sana. Habis nganterin obat buat anak Yuyun yang lagi sakit. Yuyun minta tolong ke saya, nebus obat ke apotik. Iwan cemburu. Dik-Dik bilang ini urusan pribadi. Kenapa kamu mau ikut campur? Kenapa kamu ngambil kesimpulan sebelum kamu tahu masalahnya apa? Kenapa kamu ngasih hukuman sebelum kamu tahu si Iwan salah apa? Mundur! Jangan belaga jagoan. Jangan bergaya seperti pahlawan. Jangan macam-macam. Selama kamu masih di bawah saya. Saya ngepela kamu. Tapi kamu ngebuat saya tolol di depan Muslihat. Kasih dia pelajaran kesehatan seperti Iwan. Kasus Iwan sama Dik-Dik gimana? Langsung dihandle Kang Mus. Terus perkembangannya gimana? Saya nggak tahu. Memangnya kamu aja nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kang, itu kopi saya, Kang. Itu kopi kamu yang tinggal dikit. Justru kopi saya yang masih banyak. Nggak usah ribut.
Isinya sama. Anak buah kamu gimana? Kamu kan khawatir ada yang pro sama si Jamal. Itu yang nggak bisa saya tahu satu persatu. Orangnya banyak. Susah ngawasinnya. Saya khawatir di depan iya, di belakang enggak. Semenjak si Murad sama si Pipit dipindahin Kang Mus ke Jamal, saya jadi paling khawatir sama Bohim. Soalnya dia nggak ngaruh yang pegang terminal siapa. Yang penting dia kerja. Kalau anak buah Kang Komar gimana? Yang satu, si Iwan lagi tergila-gila sama Yuyun. Sampai ada masalah serius sama si Dik-Dik. Terus si Jamal ikut campur. Joni? Kalau dia setengah gila. Gara-gara bingung kalau ditanya sama keluarganya kerjaannya apa. Biar kerjaannya dianggap sama keluarganya jelas. Saya suruh dia pakai baju security. Dia mau. Jupri? Kalau dia mah suka main gila. Main gila gimana? Dia ikut-ikutan. Mau coba-coba deketin Yuyun juga. Kalau Kang Komar sendiri? Sama waras. Kopi Kang Komar bukannya yang udah habis? Kopi kamu, kopi saya, sama-sama udah habis. Nggak usah diributin. Si Dea udah nyampe. Nggak jadi kesini. Kenapa? Sebetulnya tadi udah jalan ke sini, tapi mampir beli ini kue cubit green tea pesanan emak. Tapi pulang lagi pas dia sadar dompetnya nggak ada. Mungkin kecopetan, Kang. Kecopetan? Mungkin. Baru mungkin. Belum pasti. Itu kata si Dea. Kalau bener kecopetan, ini keterlaluan. Tempo hari anak Mus lihat kecopetan. Sekarang keponakannya. Telepon si Dea. Akang nggak nyimpen nomornya. Akang mau ngomong. Sih. Disuruh nelpon si Dea malah pergi. Apaanan mau ngambil HP-nya, Akang? Ada di dalam. Halo? Halo, Dea. Iya, Bi. Kesini. Si Emang mau ngomong sama kamu. Ngomong di telepon aja, nggak usah disuruh kesini. Halo? Iya, Mang. Kamu kecopetan? Sepertinya mah gitu. Kok sepertinya? Kamu nggak yakin kalau memang kamu kecopetan? Tadinya belum, tapi sekarang udah yakin. Kecopetannya di mana? Di Gatsu. Ada KTP-nya? Ada kartu mahasiswa? Ada. Sama ada uang titipan dari Mama buat Nini. Warna dompetnya? Biru muda. Ya udah, Mang coba cari. Siapa tahu bukan kecopetan, tapi jatuh di jalan. Iya, Mang. Kok nomor si Komar nggak ada? Komar siapa? Anak buah Akang. Aduh, ya mana ada tukang nomor Komar di situ. Apaan itu HP-nya Esi? Iya, Kang. Keponakan saya kehilangan dompet di angkot di Jalan Gatsu. Dompetnya warna biru muda. Kemungkinan dia dicopet. Kamu cari. Dompetnya atau copetnya? Dua-duanya. Iya, Kang. Barusan kamu bilang keponakannya kecopetan. Dia bilang,
Kamu sama si Gobang harus nyari dompet itu sampai ketemu. Sekalian sama copetnya. Kamu suruh saya juga. Iya. Bukannya nyuruh Kang Komar aja? Masa saya bohong? Ya udah, kita bergerak sekarang. Pokoknya kalau copetnya ketangkep, akan cabutin bulu hidungnya satu persatu. Sampai habis. Mungkin tangan aku harus dipotong. Tadi aku naik angkot. Aku nggak ada niat apa-apa. Mau pulang aja. Tiba-tiba dia seperti punya pikiran sendiri. Bergerak sendiri. Masuk ke tas penumpang yang duduk di sebelah aku. Nggak lama, tahu-tahu dompet penumpang itu sudah ada di aku. Uangnya pasti kamu ambil. Terus dompetnya kamu buang. Enggak, masih